Mohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan segera melaksanakan BIMTEK. Mohon izin untuk membawakan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, Ibu Insinyur Probonisi Dwi Danarti. Yang saya hormati Kepala Bidang Disposdip Sukoharjo, Bapak Sujarwo SEMSI. Yang saya hormati peserta BIMTEK, pustakawan, dan tenaga pengelola perpustakaan umum kabupaten, desa, kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Selamat datang dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara BIMTEK hari ini. Mohon izin untuk membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga laporan penyelenggaraan oleh Kepala Bidang Perpustakaan, yang keempat sambutan sekaligus pembukaan acara dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, yang kelima penyampaian materi, keenam tanya jawab, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara BIMTEK pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Kepada Bapak Sujarwo SEMSI dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan salam diskursif, biar diskursifnya Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo. Nanti saya bilang salam diskursif, sip, sip, jaya, gitu ya.
biar kompak ya. Mari kita salam diskusif. Sip, 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 jaya. ya. Terima kasih. Akan kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, yang saya hormati peserta BIMTEK, pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan umum kabupaten, desa, kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Pada kesempatan yang penuh kehormatan ini, kami mohon izin untuk melaporkan penyelenggaraan bimbingan teknis penginputan data IPLM Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan dan peserta, bahwa BIMTEK yang kita laksanakan pada hari ini nanti diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada hari Rabu dan hari Kamis besok, tanggal 21 dan 22 Agustus 2024. Waktu pukul 8.30 sampai dengan selesai. Tempat ruang virtual Zoom meeting. Kemudian peserta. Pembagian peserta sebagai berikut. Pada hari Rabu, pesertanya adalah pengelola perpustakaan SD atau MI. Kemudian pada hari Kamis, pesertanya adalah pengelola perpustakaan SMP atau MTS, kemudian perpustakaan SMA, MA, dan SMK, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan umum TBM dan komunitas, serta perpustakaan khusus. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan pada hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengelola perpustakaan tentang prosedur dan teknik pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat atau yang kita kenal dengan IPLM tahun 2024. Kemudian tujuan bahwa pertemuan pada pagi hari ini adalah diharapkan para peserta setelah mengikuti BIMTEK, pengelola perpustakaan mampu melakukan penginputan data IPLM perpustakaannya masing-masing sebagai dasar pengukuran IPLM Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pada kegiatan pagi hari ini, bahwasanya pendanaan kita didanai dengan dana APBD pada sub kegiatan penyusunan data informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pustakawan tingkat daerah kabupaten. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya, mohon dengan hormat kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Ibu Probo Dwi Danarti, untuk membuka kegiatan bimbingan teknis penginputan data IPLM Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 pada hari ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskusi.
Sip, 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 sip. sip. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sujarwo SEMSI. Acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo kepada Ibu Insinyur Probonisi Dwi Danarti. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam diskusi ya Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan, sudah diawali oleh Kepala Bidang Pak Sujarwo SEMSI. Yuk, siap biar semangat semuanya. Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Siap. Nah, ya, yuk. Salam diskusi. Sip. Sip. Jaya. Terima kasih. Mungkin belum banyak yang kenal dengan saya ya. Baru pertama kali atau sudah ada yang kenal Bapak Ibu? Bagian. Baru pertama ya, ya kenalin. Tadi Pak Jarwo juga salah itu apa nyebut namaku. Probotok ya, Probo Dwi Danarti. Salah Bu ya Bapak ya. Saya lama di Dinas PPKB P3A dulu Bu, ngurusi KB stunting ya. Terus tahun yang lalu saya diberi amanah oleh Bapak Ibu Bupati untuk mengkoordinatori Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga kami kenal dengan Bapak Ibu semuanya. Saya Insinyur Probonisi Dwi Danarti, basicnya pertanian, tapi neng perpustakaan ora popo. Ternyata bisa. Semuanya kalau dipelajari bisa ya Bapak Ibu ya. Insinyur Probonisi Dwi Danarti sudah setahun yang lalu kami bergabung dengan Pak Jarwo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Dan sampai saat ini mudah-mudahan sampai pensiun. Sampai pensiun 2025 Bapak Ibu saya pensiun di bulan Agustus sudah nggak akan ke perpustakaan. Tapi insya Allah doakan bersama-sama semuanya. Insya Allah 2025 nanti akan terbangun gedung layanan perpustakaan insya Allah luar biasa. Diberikan Ibu Bupati lahan di dekatnya Polres Mandan Bapak Ibu semuanya. Polres Mandan itu nanti dekat dengan dinas pendidikan juga, dengan DPRD. Alhamdulillah nanti bisa penjenengan semuanya bisa berwisata literasi ke gedung layanan perpustakaan Kabupaten Sukoharjo. Ya ngaten ya Bapak Ibu semangat ya untuk perpustakaan Sukoharjo ya. Semangat. Siap ya, siap semuanya. Yang saya hormati Pak Jarwo, Pak Sujarwo SEMSI, Kabid Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, para pustakawan atau pengelola perpustakaan dari Perpustakaan Umum Kabupaten, Desa, Kelurahan, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus di Sukoharjo, serta seluruh peserta BIMTEK yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya bisa berkumpul secara virtual dalam acara bimbingan teknis penginputan data indeks pembangunan literasi masyarakat atau kita kenal dengan IPLM Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah ini pesertanya sudah 238 orang, luar biasa. Terima kasih, nanti kita sering-sering ya Bu untuk Bapak Ibu kita koordinasi kayak gini, ini menghemat waktu dan tenaga juga dan biaya juga dan tidak mengurangi inti dari apa yang kita akan bahas nantinya. Mudah-mudahan lebih efektif ya. Kemudian pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM merupakan salah satu indikator kinerja kunci
IKK pemerintah Kabupaten Sukoharjo di bidang perpustakaan. Kita hanya satu IKK dalam Renstra, IKU kita hanya satu Bu, IPLM. Makanya ayo kita bersama-sama untuk Sukoharjo ini kita tingkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat IPLM. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan representatif dari seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayah kita. Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Pada tahun 2024 ini, pengukuran IPLM dilaksanakan secara nasional dengan metode sensus menggunakan aplikasi pendataan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Setiap perpustakaan yang terdaftar pada aplikasi tersebut diwajibkan untuk melakukan penginputan data IPLM secara tepat dan cermat. Data yang akurat sangat penting untuk menggambarkan kondisi literasi di Kabupaten Sukoharjo dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan dan akses literasi masyarakat. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, data itu memang penting. Sangat-sangat penting untuk penentuan perencanaan yang akan kita laksanakan, pelaksanaannya di yang akan datang. Jadi kalau dengan data yang akurat, insya Allah perencanaan ini nanti hasilnya akan bagus. Kalau datanya itu tidak akurat, kalau perencanaannya sudah dengan data yang tidak akurat, nanti hasilnya sudah tidak baik. Nah, untuk itu perlu saya informasikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari pertama yaitu tanggal 21 Agustus, hari Rabu hari ini ya, dengan peserta para pengelola perpustakaan SD MI. Sedangkan pada hari kedua, Kamis 22 Agustus 2024, dengan peserta para pengelola perpustakaan SMP, MTS, SMA, MA, SMK, perpustakaan khusus, perpustakaan desa, kelurahan, TBM, serta perpustakaan perguruan tinggi. Saya berharap melalui bimbingan teknis ini, para peserta dapat memahami dengan jelas prosedur dan teknis penginputan data IPLM. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras kita semua, pengukuran IPLM di Kabupaten Sukoharjo dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita semuanya dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita. Amin. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis penginputan data IPLM Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 kami menyatakan secara resmi dibuka pada hari ini untuk dapat diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam diskursif. Sip, jaya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Insinyur Probonisi Dwi Danarti. Selanjutnya kita masuk kepada materi inti, yaitu penyampaian materi. Di sini materinya ada 2. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Fitri Nur Aslami mengenai penyampaian materi kajian perpustakaan tahun 2024. Banyak di antara kita yang mungkin bertanya-tanya apa itu IPLM, mungkin data-data apa saja yang harus dipersiapkan. Mari kita simak bersama penyampaian materi dari Ibu Fitri Nur Aslami. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, Ibu Insinyur Proboningsih Dwi Danarti. Yang kami hormati Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Bidang Perpustakaan Bapak Sujarwo SEMSI, dan rekan-rekan bidang perpustakaan juga seluruh peserta BIMTEK pada hari ini. Mohon izin kami akan menyampaikan materi tentang kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024, hasil rapat koordinasi teknis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan perpustakaan provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu. Baik. Jadi materi yang kami sampaikan pada hari ini tentang kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 2024 ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia akan melaksanakan 3 kajian perpustakaan, yaitu yang pertama kajian IPLM, yang kedua kajian TGM, dan yang ketiga kajian kondisi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah berbasis wilayah tahun 2024. Latar belakang dari pelaksanaan kajian tersebut adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 bahwa perpustakaan menjadi hak masyarakat untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidupnya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, kemudian juga indikator kinerja kunci pemerintah daerah di bidang perpustakaan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tadi, bahwa kajian indeks pembangunan literasi masyarakat itu termasuk salah satu indikator kinerja kunci pemerintah daerah di Kabupaten Sukoharjo. Nah, adapun maksud dan tujuan dari ketiga kajian perpustakaan tersebut adalah untuk mengetahui kondisi setiap unsur pembangunan literasi masyarakat dan nilai IPLM di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kemudian untuk mengetahui dimensi TGM dan nilai TGM di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Mengidentifikasi kondisi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah berdasarkan kriteria SNP, meningkatkan kualitas data baik dari segi kelengkapan, keakuratan, dan keterbaruan data perpustakaan, serta meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan terkait kepedulian terhadap pentingnya data. Nah, jadi 3 kajian tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo, ya Bapak Ibu, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu kajian indeks pembangunan literasi masyarakat. Indeks pembangunan literasi masyarakat itu sendiri definisinya adalah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil pembagian antara unsur pembangunan literasi masyarakat atau UPLM dengan aspek masyarakat dibandingkan dengan masing-masing standar UPLM-nya. Nah, berikut kami sajikan data tentang capaian IPLM di Kabupaten Sukoharjo dalam 2 tahun terakhir, yaitu di tahun 2022, IPLM Kabupaten Sukoharjo berada di nilai 65,51 dengan kategori sedang, dan di tahun 2023 dengan nilai 67,85 dalam kategori sedang. Di tahun 2022 dan 2023 nilai tersebut berdasarkan penghitungan mandiri kabupaten, Bapak Ibu. Nah, untuk di 2024 ini nanti penghitungannya akan dilaksanakan secara
nasional. Nah, ini yang akan kita hitung nanti IPLM di 2024. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya kita melakukan penghitungan mandiri, Bapak Ibu, di tahun 2023 dan 2022 kami mintai data perpustakaan melalui link Google Form. Kalau di tahun ini, di tahun 2024, pengambilan data IPLM-nya menggunakan metode sensus lewat aplikasi pendataan Perpusnas RI di data.perpusnas.go.id. Nah, untuk responden IPLM-nya ini seluruh unit perpustakaan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia. Kemudian apa saja sih Bapak Ibu yang menjadikan komponen-komponennya untuk pengukuran IPLM ini? Nah, IPLM ini memiliki 7 unsur, yakni ada unsur pemerataan layanan perpustakaan, kemudian ada ketercukupan koleksi, tenaga, kunjungan, perpustakaan yang dibina sesuai SMP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Kemudian untuk perpustakaan Bapak Ibu, nanti data yang diminta itu adalah UPLM 2, UPLM 3, UPLM 4, UPLM 6, dan UPLM 7. Jadi selain UPLM 5 dan UPLM 1, karena di UPLM 5 itu nanti perpustakaan kabupaten atau kota yang dimintai data. Jadi nanti Bapak Ibu dimintai data jumlah koleksinya, kemudian jumlah pustakawan dan tenaga teknisnya, kemudian jumlah kunjungan per hari, onsite maupun online, jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan, serta jumlah anggota perpustakaan. Nah, berbeda dengan tahun 2022 dan 2023, kalau di tahun kemarin itu IPLM 2023 itu kita data yang diukur adalah data perpustakaan tahun sebelumnya. Jadi IPLM 2023 datanya itu data perpustakaan tahun 2022. Nah, kalau di tahun 2024 ini data yang diminta adalah data gabungan ya Bapak Ibu. Jadi data di semester 1 tahun 2024 dan semester 2 tahun 2023, kecuali untuk data koleksi, data tenaga perpustakaan, dan data anggota itu data terkini, data dari sampai dengan Juni 2024. Untuk kunjungan, kemudian untuk keterlibatan masyarakat itu dihitung semester 1 tahun 2024 dan semester 2 tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari data-data nanti yang diinputkan pada aplikasi pendataan akan ditarik oleh Perpusnas untuk kemudian diukur IPLM-nya menggunakan rumus IPLM sebagai berikut. Jadi nanti yang melakukan pengukuran IPLM itu adalah yang menentukan nilai IPLM-nya atau mengukur menggunakan rumus adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, output kajian dari IPLM ini nanti dari Perpusnas akan menghasilkan nilai IPLM 2024 di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, di nilai IPLM di tingkat kabupaten kota ini nanti yang akan menjadi laporan indikator kinerja kunci atau IKK di bidang perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo nantinya. Nah, kemudian yang kajian kedua itu tingkat gemar membaca masyarakat. Nah, kalau IPLM tadi yang kita ukur adalah lembaganya, jadi kita ukur unsur-unsur pembangun literasi masyarakatnya, maka kalau tingkat gemar membaca atau TGM itu yang kita ukur adalah perorangannya atau perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Nah, di tingkat kegemaran membaca ini ada 5 dimensi, ada
frekuensi membaca dengan indikator jumlah kegiatan membaca per minggu, kemudian ada durasi membaca dengan indikator jumlah waktu membaca per hari, ada jumlah buku dibaca dengan indikator jumlah buku yang ditamatkan dalam 3 bulan, kemudian ada dimensi frekuensi akses internet, yaitu dengan indikator frekuensi penggunaan internet per minggu dan durasi akses internet dengan indikator lama waktu akses internet per hari. Nah, berikut kami sampaikan capaian nilai TGM Kabupaten Sukoharjo dalam 2 tahun terakhir, yaitu di tahun 2022 kita berada di nilai TGM 51,40 dengan kategori sedang, dan di 2023 dengan 52,32 dengan kategori sedang. Nah, sama dengan IPLM tadi, di tahun 2022 dan 2023 kita melakukan penghitungan mandiri kabupaten. Nah, untuk tahun 2024 ini nanti akan dilakukan penghitungan secara nasional. Nah, metodenya bagaimana Bapak Ibu? Metode pengambilan datanya itu melalui survei online dengan alamat wisurvey.id/kuesioner/tingkat gemar membaca. Itu dengan responden masyarakat umum usia 10 sampai 69 tahun, dan untuk sampel per kabupaten kota itu minimal 150 responden. Nah, jadi nanti output kajiannya ada TGM 2024 tingkat nasional, tingkat provinsi, dan TGM 2024 tingkat kabupaten atau kota. Kemudian kajian yang ketiga, Bapak Ibu, ada kajian kondisi perpustakaan umum dan sekolah berbasis wilayah. Nah, kajian kondisi perpustakaan umum dan sekolah berbasis wilayah adalah kajian yang bertujuan untuk melakukan identifikasi kondisi perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah berdasarkan kriteria standar nasional perpustakaan. Nah, untuk standar nasional perpustakaan yang digunakan itu menggunakan regulasi yang terbaru, yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum, dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Nah, jadi di kajian perpustakaan umum dan sekolah ini nanti dilaksanakan oleh tim peneliti lapang atau enumerator dari Perpusnas RI. Nanti dari tiap kabupaten kota itu hanya menyediakan responden sejumlah perpustakaan umum 1, perpustakaan umum kabupaten 1, perpustakaan umum kecamatan 1, perpustakaan umum desa 1, perpustakaan SD 1, SMP 1, dan SMA 1. Dan kemudian kemarin itu telah ditunjuk dan telah dipilih oleh enumerator dari Perpusnas RI untuk responden Kabupaten Sukoharjo. Untuk perpustakaan umum kabupaten, perpustakaan umum Kabupaten Sukoharjo, kemudian kecamatan kita tidak mempunyai perpustakaan umum kecamatan. Jadi perpustakaan desanya kita dipilih 2, Ngudi Ilmu Desa Ngemplak dan Oasis Library NKV Bentakan. Kemudian perpustakaan SD-nya SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura, perpustakaan SMP Negeri 1 Gatak, dan perpustakaan SMA Negeri 1 Tawangsari. Nah, nanti outputnya dari survei tersebut, nanti Perpusnas RI akan menentukan skor penilaian kondisi perpustakaan umum dan sekolah tingkat nasional, kemudian skor penilaian kondisi perpustakaan umum dan sekolah pada unit perpustakaan terpilih, dan kemudian ada juga analisis kondisi perpustakaan umum dan sekolah tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu, dari kesimpulan dari 3 kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024 tadi, jadi ada 3 kajian yang dilaksanakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yang kedua tingkat gemar membaca masyarakat, dan kemudian yang ketiga kondisi perpustakaan umum dan sekolah berbasis wilayah. Untuk IPLM, nanti semua perpustakaan wajib menginput data IPLM perpustakaan masing-masing pada aplikasi pendataan Perpusnas RI. Kemudian untuk yang kajian kedua, yang TGM,
Bapak Ibu diharap mengisi dan menyebarluaskan link survei online TGM kepada masyarakat melalui link tersebut. Dan kemudian untuk KPUS atau kondisi perpustakaan umum dan sekolah berbasis wilayah, hanya perpustakaan yang telah ditunjuk sebagai sampel responden saja yang akan mengikuti proses survei oleh tim peneliti lapang dari Perpusnas RI. Nah, jadi dari ketiga kajian tadi, Bapak Ibu yang sangat wajib dan paling penting adalah kajian yang pertama, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, karena IPLM itu wajib diinput dari semua perpustakaan ya. Jadi tidak hanya sampel atau tidak hanya responden, jadi semua perpustakaan wajib melakukan penginputan data IPLM. Nah, nilai IPLM Kabupaten Sukoharjo nanti akan ditentukan oleh hasil penginputan data dari Bapak Ibu semua. Kemudian kami sampaikan timeline IPLM Kabupaten Sukoharjo untuk BIMTEK penginputan data IPLM itu mulai hari ini tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus 2024. Kemudian untuk penginputan data IPLM pada aplikasi bisa dimulai hari ini tanggal 21 Agustus sampai 4 September 2024. Nah, sekedar informasi apabila pada hari ini Bapak Ibu belum bisa melakukan penginputan data dikarenakan server yang sedang down, maka untuk hari ini apabila belum melakukan penginputan tidak apa-apa, bisa dicoba lagi besok. Itu kami beri waktu sampai 4 September 2024, jadi sekitar 2 minggu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk reminder atau penyampaian progres penginputan itu ada di tanggal 27 Agustus 2024 dan 2 September 2024. Jadi di tanggal itu nanti akan kami sampaikan list atau daftar perpustakaan-perpustakaan mana saja yang belum melakukan penginputan IPLM. Jadi kami mengingatkan kembali, jadi di tanggal 27 Agustus dan tanggal 2 September 2024. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambaran tentang kajian perpustakaan Indonesia tahun 2024. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan jelas oleh Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materinya Ibu Fitri Nur Aslami. Selanjutnya, ternyata semua perpustakaan itu wajib menginput data IPLM perpustakaan masing-masing di aplikasi pendataan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama bagaimana cara untuk menginputnya. Kita simak bersama pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Adin Fafa S. Huda mengenai bimbingan teknis penginputan data IPLM. Kepada Bapak Adin, dipersilahkan. Ya, cek suara saya masuk? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, Ibu Insinyur Proboningsih Dwi Danarti. Yang kami hormati Kepala Bidang Perpustakaan Bapak Sujarwo SE MSI dan para hadirin Bapak Ibu peserta BIMTEK penginputan IPLM untuk Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mas Adin, Bu. Pak, hari ini saya diminta dari Bu Fitri untuk mengisi mekanisme terkait pengisian data komponen IPLM. Jadi mohon izin saya share screen ya. Nah,
pada hari ini kebetulan sistem karena terlalu banyaknya yang mengakses, jadi hari ini kami juga tidak bisa masuk Bapak Ibu. Jadi kami sudah mempersiapkan bagaimana pengisiannya. Yang pasti Bapak Ibu kami minta untuk mempersiapkan, yang pertama mempersiapkan draft dulu terkait nanti materi apa namanya data-data rekap komponen yang sudah dipersiapkan. Yang pasti panjenengan sudah mempersiapkan draft dulu, misalnya seperti yang saya contohkan adalah IPLM 2024. Nanti panjenengan dibuka untuk share linknya. Nah, jadi siapa saja yang memiliki link ini, nanti panjenengan dari sini salin link nanti untuk dimasukkan ke sistem data.perpusnas.go.id. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya jadi begini Bapak Ibu, panjenengan hari ini yang diundang itu adalah perpustakaan yang masuk ke sistem data perpusnas.go.id. Jadi data panjenengan itu sebenarnya sudah masuk semuanya. Nah, tinggal penginputan datanya. Nah, kemarin waktu surat dikirimkan juga sudah diberikan bagaimana cara melakukan registrasi akun. Nah, kami tetap coba untuk menyampaikan tata cara lagi karena yang pasti banyak sekali yang ngontak kepada kami, Mas, kita juga belum punya akunnya, Mas. Seperti itu. Jadi kita coba yang pertama mulai masuk ke data Perpusnas. Kemudian nanti ke menu registrasi. Yang pasti hari ini agak sulit ini Bapak Ibu karena ini banyak yang akses. Oke. Nah, nama waktu registrasi akun bisa saja diisi nama panjenengan, emailnya juga email pribadi panjenengan boleh, email sekolahan boleh. Jadi begini, datanya sudah ada, namun panjenengan saya mau minta akses untuk mengisi datanya. Seperti itu. Emailnya email panjenengan boleh, email sekolahan boleh. Monggo. Nanti nomor teleponnya, nomor telepon panjenengan. Kata sandi untuk kata sandi ini sebentar Mas. Baik, untuk kata sandi minimal ada huruf besarnya dan angkanya seperti ini. Terus ini masih sama. Nah, dari sini Bapak Ibu, apakah Anda hanya mendaftar sebagai user atau menghubungkan akun dengan perpustakaan tempat Anda bekerja? Karena sekolahan panjenengan sudah ada, perpustakaannya panjenengan sudah ada, Anda memilih tidak masuk. Oke. Mohon izin saya ulang. Sudah? Nah, nomor telepon mulai dari nomor telepon panjenengan, kata sandi yang ada huruf besarnya sama angkanya, konfirmasi. Nah, ada pilihan dua. Saya hanya mendaftar sebagai user atau hubungkan akun dengan perpustakaan tempat saya bekerja. Jadi karena rumahnya sudah ada, misalnya perpustakaan mana, perpustakaan SD Mojorejo, Sidorejo, monggo. Berarti sudah ada tempatnya. Jadi panjenengan cukup hubungkan akun dengan tempat saya bekerja. Jadi biasanya hanya mendaftar sebagai user saja. Padahal panjenengan diminta kami untuk mengedit komponen-komponen yang ada di dalamnya. Contoh, misalnya kami contohkan untuk Mojorejo 01. Setelah kita cari, kemudian kita ketik, kemudian kita cari. Nah, bagaimana kalau misalnya yang Pak sekolah saya itu belum masuk ke daftar NPP-nya, belum masuk ke data Perpusnasnya, tapi saya ingin berkontribusi terkait penyusunan data IPLM, panjenengan cukup registrasi lagi. Nah, jadi intinya yang Bapak Ibu yang sudah kami undang hari ini, berarti sudah ada datanya. Namun yang belum, panjenengan bisa mendaftarkan sendiri. Seperti ini. Ada jenis perpustakaan, subjenis, nama lembaga, nama perpustakaan, provinsi, kabupaten, monggo nanti ini diisi sama titik koordinatnya.
Setelah panjenengan cari, kemudian hubungkan dengan pilihan SD Mojorejo 1 misalnya, kemudian panjenengan mengisikan CAPTA. Setelah mengisikan CAPTA, kemudian panjenengan buat akun. Setelah buat akun, nanti panjenengan ngecek email panjenengan untuk konfirmasi. Dari konfirmasi tersebut, panjenengan nanti akan kami verifikasi. Verifikasi adalah dari kami untuk mengetahui apakah benar ini untuk admin dari sekolahan panjenengan. Karena nyuwun sewu pasti waktu hubungkan akun dengan perpustakaan tempat saya bekerja, misalnya SD Mojorejo 01, kita cari. Mungkin Mojorejo 01 itu bukan hanya di Kabupaten Sukoharjo, bisa jadi di kabupaten lain panjenengan yang milihnya bisa jadi seperti itu. Kemudian selesai buat akun, panjenengan ngecek email, kemudian verifikasi. Itu saja. Sampai sini dulu. Apa lanjut? Lanjut nggih? Oke. Setelah panjenengan bisa login, kemudian tampilannya seperti ini Bapak Ibu ketika panjenengan sudah bisa login. Ada beberapa komponen di sebelah kiri, ada beberapa komponen yang harus panjenengan isi. Seperti rekapitulasi koleksi, tenaga perpustakaan, kunjungan, rekapitulasi sosialisasi, sama rekapitulasi anggota. Yang pertama kita untuk rekapitulasi koleksi dulu nggih Bapak Ibu. Jadi gini, untuk rekapitulasi koleksi, jumlah koleksi yang baik. Nah, rekapitulasi koleksi hari ini adalah untuk semester 1 tahun 2024. Jadi semester 1 tahun 2004 panjenengan cukup isikan 2024 untuk semester 1 nggih. Yang wajib adalah judul koleksi fisik cetak. Jadi di depan panjenengan ada berapa jumlahnya. Misalnya jumlah judulnya. Jumlah judulnya adalah 1.200. Terus koleksi judul digital, karena ini wajib apabila panjenengan tidak ada, cukup diisikan 0 saja karena harus diisi. Nah, terus selanjutnya jumlah koleksi eksemplar. Biasanya jumlah koleksi eksemplar itu akan lebih dari 1.200 lebih koleksi judul, karena bisa jadi setiap judul itu ada 2, 3, dan sebagainya. Misal kami coba di angka 8.000 seperti ini. Nah, Mas, ini kok ada periode semester 1, semester 2. Yang kami minta sampai hari ini adalah semester 1 dulu, Bapak Ibu. Nah, kalau koleksi eksemplar karya umum, agama, filsafat, ini seperti apa? Kami kembalikan ke Bapak Ibu. Jadi misalnya, panjenengan mengisi, oh di tempat saya jumlah koleksi eksemplar dari 8.000 itu kita sudah di karya umum ada 1.000. Monggo nanti bisa diisi sendiri, yang jelas untuk jumlah koleksinya disesuaikan dengan koleksi eksemplar yang di atas. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud link Google Drive. Nah, link Google Drive ini kita tinggal salin mawon dari link drive panjenengan, masukkan ke sini. Sampun. Nah, dalam link Google Drive itu buktinya seperti apa? Nanti kita juga berikan formulir untuk pengisiannya sebagai contoh untuk panjenengan untuk upload bukti-buktinya masuk ke situ. Begitu saja. Nah, setelah itu panjenengan bisa submit. Ini untuk rekap koleksi. Selanjutnya untuk rekap tenaga perpustakaan. Rekap tenaga perpustakaan sama, tinggal ngisi seperti ini saja. Misalnya nama saya, NIP. Kalau ada, kalau tidak ada cukup kosong aja, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nomor HP panjenengan, emailnya, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, sama pendidikan, bidang pendidikan, pangkat.
Jadi yang utama adalah yang ada tanda bintangnya nggih Bapak Ibu nggih. Jabatan. Terus status pegawai Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, untuk kami kemarin waktu pendataan perpustakaan kebanyakan untuk di sekolah kan adanya Bapak Ibu guru yang mengampu, yang diberikan amanah dari Bapak Kepala Sekolah nggih, terkait untuk pengelolaan perpustakaan. Jadi latar belakang panjenengan guru nanti dimasukkan ke tenaga teknis saja. Karena yang pustakawan memang harus latar belakang perpustakaan dan memiliki SK terkait pustakawan. Sama link Google Drive. Kalau misalnya ada gitu. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin yang teman-teman kemarin yang kami kunjungi untuk perpustakaan Bapak Ibu yang sudah kami kunjungi waktu pendataan saya sama Bu Nia, mungkin datanya bisa diambil dari data situ. Jadi kemarin waktu pendataan kita juga menyampaikan jumlah koleksinya, panjenengan bisa ambil di data yang kemarin kita pendataan. Baik, selanjutnya untuk rekapitulasi kunjungan. Rekapitulasi kunjungan seperti ini Bapak Ibu, misalnya kunjungan online per semester. Kunjungan online per semester, jadi jumlahnya ada berapa? Di sekolah panjenengan, murid-muridnya yang masuk ke online berapa? Misalnya ada 60. Jumlah kunjungan offline, misalnya selama kunjungan offline, misalnya 200. Jadi otomatis di sini sudah jumlah kunjungan per semester adalah 260. Nah, ini kami minta untuk 2 semester Bapak Ibu. Semester 2 tahun 2023, kemudian link Google Drive-nya yang link Google Drive yang tadi, kemudian submit. Selanjutnya, tahun 2024 di semester 1. Kemudian jumlahnya ada berapa, kemudian submit. Seperti itu saja. Selanjutnya untuk rekapitulasi sosialisasi. Rekapitulasi sosialisasi sama kami juga minta 2 periode. Yang pertama periode 2023 semester 2 karena hitungannya kita per tahun nggih, per tahun dari 2023 sama 2024. Jumlah peserta. Misalnya di tempat panjenengan ada 80 atau 100 peserta. Nama kegiatan sosialisasi perpustakaan. Begitu saja. Oh, ternyata di tempat panjenengan masih ada lagi 100 atau mungkin 150 karena bukan hanya peserta dari siswa saja, ternyata dari orang tua siswa juga waktu ada kegiatan. Ini mungkin juga terkait sosialisasi literasi atau mungkin kegiatan literasi. Nah, termasuk nanti link Google Drive-nya nggih Bapak Ibu. Panjenengan bisa mengisikan nanti untuk buktinya bisa nanti tinggal masukkan di drive tersebut. Kemudian submit saja. Kemudian untuk rekapitulasi anggota. Rekapitulasi anggota kami minta di tahun 2024 saja. Dengan jumlah pria berapa, jumlah wanita berapa. Jadi untuk semester ini jumlah pria murid panjenengan itu ada berapa? Misalnya ada 60 prianya. Wanitanya ada 120. Jadi dia otomatis nanti akan terjumlah di sini. Kemudian masukkan link Google Drive sama seperti tadi, kemudian submit. Sampai ini saja Bapak Ibu untuk rekapitulasi anggotanya. Jadi 5 komponen hari ini kita coba sudah bisa mengisi ya. Yang jelas kami mohon maaf hari ini pun kami juga sudah mencoba untuk data Perpusnas sudah bisa masuk, namun untuk saya masuk ke aplikasinya pun juga masih susah. Jadi hari ini kita
belajar sampai titik ini dulu. Nanti kita prosesnya masih sampai tanggal 4 September nggih penginputan. Yang pasti kami minta panjenengan untuk registrasi akun untuk hubungkan akun tempat saya bekerja. Karena kalau panjenengan hanya mendaftar sebagai user, pasti panjenengan tidak bisa mengisi. Yang jelas kami mohon bantuan panjenengan untuk hubungkan akun dengan tempat saya bekerja, kemudian pilih sekolah panjenengan, kemudian nanti ada keterangan seperti ini Bapak Ibu. Oh, tidak bisa keluar ini. Maaf, tidak bisa keluar. Nanti ada keterangan, mohon ditulis keterangan minimal 40 karakter bahwa saya adalah pengelola perpustakaan di sini, nama saya sini, monggo. Sama untuk mengupload SK pengelola panjenengan. Jadi sebagai bukti kami bahwa panjenengan waktu saya ngecek itu untuk verifikasi panjenengan bisa mengisi, kita tahu oh benar dari Sukoharjo, karena kalau tidak sesuai misalnya sama-sama Mojorejo 1 ternyata Mojorejonya bukan Mojorejo Kabupaten Sukoharjo tapi Mojorejo Kabupaten lain, otomatis akan kami tolak. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini saja saya bisa menyampaikan informasi, selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Kepada Bu Ana waktu saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, mengacungkan tangan. Bu Neni Sumartini dipersilakan untuk open mic. Monggo Ibu. Kita bergeser sebentar untuk Almas Salsabila. Ibu Almas Salsabila dipersilahkan. Mohon izin bertanya, Kak. Misal sudah ganti pustakawan, mau ganti username sama password, bisa tidak ya, Kak? Terima kasih. Dimohon langsung ditanggapin, Mas Adin Fafa. Ya, jadi begini Bu, kalau misalnya kemarin juga banyak yang sudah masuk ke sistem itu, ternyata pengelolanya sudah ganti. Jadi panjenengan bisa registrasi lagi Bu. Registrasi kemudian panjenengan sama seperti registrasi akun tadi. Coba saya share sebentar nggih. Nah, jadi begini Bu, kemarin ada pertanyaan juga terkait tenaga perpustakaannya sudah ganti. Ngeten nggih. Jadi panjenengan bisa registrasi lagi dengan nama panjenengan, email panjenengan juga bisa, nomor telepon, kata sandi, terus hubungan akun dengan perpustakaannya panjenengan. Jadi perpustakaan sekolah panjenengan. Jadi misalnya seperti Mojorejo 1 atau Sidorejo atau Kedung Jambal, monggo. Yang jelas ada perpustakaan lebih mencari pencariannya lebih ke sekolah panjenengan aja, instansi panjenengan saja. Karena kalau mencari untuk perpustakaannya biasanya ada perpustakaan saya itu namanya bukan perpustakaan SD Mojorejo 1 tapi perpustakaan cerdas, perpustakaan ceria. Nanti kalau misalnya data panjenengan tidak bisa keluar, monggo nanti bisa menghubungi kami. Jadi kemarin itu sebelumnya mendaftarkan namanya apa ya? Kok tidak ada SD perpustakaan SD Mojorejo 1? Oh ternyata setelah kami cek, oh ternyata perpustakaannya perpustakaan namanya
Kedung Ilmu, Ngudi Ilmu. Monggo nanti kita akan bantu cek untuk penelusurannya seperti itu. Begitu saja, Bu. Monggo lanjutnya. Selanjutnya, Ibu dengan username Oppo A9, apakah ingin bertanya, J? Bisa juga bertanya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal sekolah. Ibu Nani Sumartini, apakah sudah terhubung? Belum, J. Kepada SD Negeri Karanganyar 2 dipersilahkan. SD Negeri Karanganyar 2. Silakan. Monggo Bapak dari SD Negeri Karanganyar 2 dan mengingatkan untuk Bapak Ibu dapat mengisi presensi daftar hadir karena nanti di presensi tersebut terdapat nomor HP dan nomor HP tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam grup untuk koordinasi lebih lanjut. Silakan Bapak. Ya, tadi disebutkan untuk kunjungan, rekap kunjungan itu ada online dan offline. Apakah itu yang online itu harus disertakan atau memang itu option, pilihan saja? Terima kasih. Baik, akan kami jawab ya, di pertanyaan dari SDN Karanganyar 02 tentang kunjungan online dan offline ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kunjungan itu bagi perpustakaan Bapak Ibu yang memiliki layanan perpustakaan digital, jadi kan nanti ada kunjungan online-nya. Nah, itu bisa diinputkan ya di data IPLM-nya. Jadi kemudian kalau di perpustakaan Bapak Ibu tidak ada kunjungan online-nya, maka cukup diisi 0 saja karena itu akan memang harus diisi karena ada tanda bintang itu harus diisi. Jadi bisa diisi 0 saja untuk kunjungan online. Kemudian diisi yang offline saja. Nah, apabila di perpustakaan Bapak Ibu punya kunjungan keduanya, online dan offline, maka lebih baik dua-duanya diisikan. Karena nanti akan menambah data nilai kunjungan, seperti itu Bapak Ibu. Karena kan sayang sekali kalau ada kunjungan online, tapi tidak ikut dimasukkan atau diinput dalam data IPLM. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Baik, dari kolom chat Kak Adin, saya Isti dari SD Negeri Gayam 3, izin bertanya untuk link Google Drive-nya kita buat bukti-bukti sendiri atau sudah ada formatnya? Silakan Kak Adin. Baik, untuk yang ini ya bukti nggih. Bukti kita juga sudah persiapkan di link Google Drive kita. Nanti panjenengan bisa cek saja ada file Excel, jadi formulirnya juga sudah ada, formnya sudah ada, tinggal panjenengan isi. Nanti panjenengan asman saja, tinggal nanti dimasukkan ke link Google Drive panjenengan. Jadi mohon izin saya share juga. Sebentar.
materi sampun kita share nggih Bapak Ibu untuk form IPLM-nya kita juga sudah isi untuk bukti-buktinya panjenengan bisa menyontoh ini saja komponen indeks pembangunan literasi masyarakat sebagai bukti, nanti panjenengan bisa isi sendiri. Nah, untuk rekap tenaga juga sudah ada, rekap kunjungan juga sudah ada, rekap sosialisasi sudah ada, rekap anggota sudah ada. Ini sebagai contoh saja, misalnya dari panjenengan sendiri juga, oh model saya nggak seperti ini, model saya seperti ini, template panjenengan, monggo. Jadi kami menyesuaikan saja sebagai bukti panjenengan. Itu saja. Ampun Mbak Ana. Terima kasih Kak Adin. Pertanyaan langsung kepada Bapak Sukristyo. Silahkan Bapak. Bapak atau Ibu Nji? Bapak atau Ibu Sukristyo Yuningsih, silahkan Ibu. Selamat siang, saya dari Pustakawan dari Ngerajekan 1. Ibu Mbak, maaf. Maaf nih Ibu. Ini mau tanya untuk penginputan koleksi itu, misalnya untuk semester 1 itu cuma ada buku paket saja apa ya? Itu saja yang dimasukkan. Terus yang kedua, untuk penginputan jumlah koleksi itu seumpama untuk buku paket itu nanti di pembeliannya masuk ke semester 2, tapi pemasukan ke buku induk itu semester 1 itu nanti gimana Mbak? Gitu saja, terima kasih. Baik, mohon ditanggapin langsung. Baik, untuk pertanyaan tentang jumlah koleksi, nah kami perjelas ya Bapak Ibu untuk nanti penginputan jumlah koleksi itu yang diinput tidak hanya jumlah koleksi pas penambahan saja di semester ini, tapi data keadaan jumlah koleksi sampai dengan Juni 2024 ya Bapak Ibu. Jadi data jumlah semua koleksi di perpustakaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki sampai dengan Juni 2024. Nah, untuk perpustakaan sekolah bagi yang hanya memiliki koleksi buku paket, maka bisa diisikan jumlah buku paket yang dimiliki. Jadi buku paket bisa dimasukkan dalam jumlah koleksi perpustakaan. Jadi kami pertegas sekali lagi, jadi tidak hanya penambahan yang diisikan, bukan hanya jumlah penambahan buku di Januari sampai Juni 2024, misalkan Ibu beli di Januari sampai Januari sampai dengan Juni 2024 ada penambahan nih, misalkan 50 buku, 50 judul. Nanti Bapak Ibu tidak hanya menginputkan 50 saja, tapi jumlah seluruh koleksi di perpustakaan Bapak Ibu sampai dengan Juni 2024. Nah, untuk tadi Ibu yang pengadaannya itu nanti di semester 2, tapi sudah masuk buku induk di semester 1. Kami kurang jelas, Ibu. Biasanya karena kalau kami itu pengadaan itu sudah pengadaan dulu, baru dimasukkan buku induk, begitu. Itu tadi sepertinya pengadaannya nanti di semester 2, tapi sudah mendahului di indukkan di buku induk di semester 1. Begitu, Ibu? Iya, Mbak. Kalau untuk data koleksi, kami berpedoman pada buku induk, Ibu. Jadi kalau misalkan itu sudah dimasukkan di buku induk Juni 2024, maksimal Juni 2024, maka bisa dimasukkan atau bisa dihitung di dalam data IPLM data koleksi yang di semester 1. Jadi pedomannya kita buku induk. Asalkan nanti di buku induk Ibu memang tertulis itu pengadaannya di
bulan dan di tanggal yang dimasuk di semester 1. Begitu, Ibu. Oh, nggih. Berarti itu nanti total jumlah koleksi keseluruhan nggih, Mbak, nggih? Iya, benar sekali, Yang Bu. Jadi dimasukkan nggih. jumlah koleksi untuk jumlah koleksi, kemudian jumlah anggota itu nanti jumlah koleksi, jumlah anggota sama jumlah tenaga perpustakaan itu nanti kondisi terkini sampai dengan Juni 2024. Jadi sampai Juni 2024 jumlah anggotanya berapa? Jumlah koleksinya berapa? Jumlah tenaga perpustakaannya berapa? Seperti itu. Nah, untuk kunjungan dan untuk peserta sosialisasi kami ingatkan lagi, jadi Bapak Ibu tidak hanya memasukkan semester 1 2024 ya, tapi juga semester 2 2023 karena IPLM ini kan hitungannya kita tahunan. Jadi ketika Ibu nanti cuma memasukkan kunjungan itu semester 1 2024 saja, maka nanti nilainya akan kecil sekali begitu untuk jumlah kunjungan dan jumlah peserta sosialisasi itu nanti yang diinputkan semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024. Begitu Bapak Ibu. Nggih, terima kasih nggih, Mbak. Nggih, sami-sami, Ibu. Selanjutnya, Ibu dengan username Asus dipersilahkan. Monggo Ibu dengan username Asus, dengan nama Asus dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya, ini saya sudah mencoba untuk menghubungkan ke pengisian IPLM, tapi dari tadi saya ada masalah untuk hubungkan akun dengan perpustakaan tempat saya bekerja. Gitu. Saya coba nama perpustakaannya juga tidak bisa ditemukan, saya coba nama SD-nya juga tidak ditemukan gitu. Mohon bantuannya. Monggo ditanggapin. Matur suwun Bu. Yang pasti hari ini sistemnya kita masih nggak bisa akses nggih Bu nggih. Kita semua kita pun sebagai admin juga sudah mengontak dengan teman-teman yang Perpusnas terkait data Perpusnas nggih. Ini pun kita juga nggak bisa akses Bu untuk pencariannya, misalnya untuk registrasi. Kami pun juga mencoba dari kemarin itu kami sudah koordinasi dengan tim sana, masih belum bisa ditemukan. Oh, ini sudah hari ini. Ngapunten, dari sekolah mana? Dari Teluan 04. SD Negeri Teluan 04. Ini nggih, Jalan Amarta Grogol Indah nggih. Nah, ini sudah bisa, Bu. Kok tadi saya tidak bisa nggih? Mungkin banyak yang akses, Bu. Jadi dari kemarin pun kami kemarin dari kemarin sore, bahkan dari kemarin pagi itu kita mau mencoba yang panjenengan yang sudah hubungkan akun untuk verifikasi mulai dari jam 8-an ke atas atau jam 9 ke atas itu sudah nggak bisa. Kita nggak bisa masuk. Kita sudah banyak konfirmasi di WA, Mas tolong untuk verifikasi juga belum bisa. Jadi ini pun juga baru bisa hari ini yang untuk perpustakaan ini. Misal Mojorejo 01 juga bisa hari ini. Nah. Satu lagi untuk pengisian judul buku, kan di sekolah kami kan tidak semua judul bukunya itu baru di tahun 2024. Apakah boleh menggunakan judul buku yang lama? Kan karena mengingat tidak semua buku itu kami baru gitu. Baik, Ibu, untuk sekali lagi kami ulangi ya, untuk judul buku atau untuk data jumlah koleksi itu tidak hanya di tahun 2024 saja ya, Ibu. Jadi yang dimaksud itu kondisi sampai dengan semester 1 2024 atau kondisi sampai dengan Juni 2024. Jadi dari itu koleksinya itu berarti koleksi Ibu dari semua data jumlah koleksi yang dipunyai Ibu sampai dengan Juni 2024 begitu. Jadi tidak hanya penambahan atau buku baru saja di tahun 2024.
Ya, Kalau seperti untuk itu. sosialisasi, misal nggak ada sosialisasinya gimana ya, Mbak? Kalau Kalau SDK untuk sosialisasi, Ibu, itu kan sosialisasi itu macam-macam ya bentuknya. Itu tentang pemanfaatan perpustakaan, itu kalau misalkan itu ada setiap tahun itu di tahun ajaran baru mungkin ada orientasi siswa ke perpustakaan atau pengenalan perpustakaan itu bisa dimasukkan Ibu. Jadi kan itu nanti jumlah pesertanya siswa baru pada tahun itu. Nah, jadi kan itu berarti nanti masuknya di semester 2 2023 ya, di Juli ya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan itu, misal di sekolah Ibu kan pasti nanti di setiap sekolah kan ada itu namanya orientasi sekolah itu masa pengenalan lingkungan baru itu ya, yaitu kenalkan ke perpustakaan. Nah, itu bisa dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi seperti itu. Terus nanti semua kegiatan-kegiatan kayak apa namanya misal ada lomba-lomba yang diselenggarakan perpustakaan itu bisa masuk juga di dalam sosialisasi. Jadi segala jenis sosialisasi dan promosi perpustakaan itu nanti bisa dimasukkan bisa di list dalam rekap kegiatan sosialisasi. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa langsung open mic, J, jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Ya, tadi ada yang bertanya untuk kunjungan online apakah harus membuat seperti website seperti itu, J? Belum dijawab ya tadi sepertinya. Mohon dijawab, Kak. Baik, untuk mengenai kunjungan online ya Bapak Ibu, untuk kunjungan online itu yang dimasukkan itu adalah yang di semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 bagi perpustakaan Bapak Ibu yang memang memiliki layanan perpustakaan digital atau layanan online. Nah, apabila nantinya Bapak Ibu ingin bisa menginputkan atau ingin memiliki kunjungan online ke perpustakaan, nanti Bapak Ibu bisa menyediakan seperti platform media sosial seperti itu nanti bisa dimasukkan dalam kunjungan online Bapak Ibu. Misalkan Instagram, kemudian perpustakaan, tapi khusus Instagram perpustakaan ya, bukan Instagram sekolah. Jadi perpustakaan punya Instagram nih, punya Instagram sendiri, terus perpustakaan juga punya channel YouTube sendiri. Nah, itu nanti
kunjungannya bisa dimasukkan, bisa direkap lalu dimasukkan ke dalam kunjungan online seperti itu. Kemudian website juga bisa, tapi website khusus perpustakaan, itu bukan sekolah nih. Nah, nanti itu bisa dimasukkan dalam kunjungan online. Nanti di data dukungnya mungkin bisa dilampiri nih kunjungan online-nya itu dari apa saja, misal satu Instagram. Nah, semester ini berapa pengunjungnya, kemudian YouTube dengan channel channel ini nanti berapa pengunjungnya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di data dukung. Jadi nanti kita mengisikan kunjungan online itu ada dasarnya seperti itu, Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang perpustakaan yang sudah memiliki aplikasi perpustakaan digital. Nah, itu kan bisa nanti ada di rekap kunjungannya seperti itu. Ada pertanyaan dari Ibu Kartika, SD Meluran 1 Bagi. Izin bertanya, kalau sudah punya akun dari tahun kemarin, apa harus buat akun baru lagi untuk dihubungkan ke perpustakaan? Baik, saya jawab. Jadi kalau misalnya panjenengan sudah punya akun dari tahun kemarin, apakah harus buat akun? Tidak. Jadi panjenengan cukup menggunakan akun yang lama, terus jenengan mengisi komponen saja. Jadi tidak harus membuat akun baru. Akun baru dibuat untuk misalnya pengelolanya dulu masih ada pengelolanya, ternyata setelah itu pengelolanya sudah tidak ada dan lupa akunnya. Apa kemarin akun yang kita daftarkan? Apakah pakai email mana yang apakah email pribadi atau email sekolah, terus passwordnya apa, seperti itu Bu. Kalau untuk masalah akun itu begitu saja. Jadi Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya secara langsung? Monggo. Untuk mempermudah komunikasi nanti bila ada kendala, mohon di-share lagi Kak, grupnya tadi Kak, WA grup. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi J Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari SD Geneng 1 nih, terkait ada data double data. Jadi SDN Geneng 1 dan perpustakaan SDN Geneng 01. Coba saya cek sebentar. Baik.
Baik, untuk yang data ganda, jadi data ganda mohon untuk konfirmasi kepada kami yang digunakan yang mana. Jadi kan ada yang SDN Geneng 01 dan perpustakaan SDN Geneng 01. Jadi nanti kan di situ ada 2 nomor NPP nggih. Jadi nanti mohon konfirmasi mana yang sudah tidak digunakan. Jadi akan kami nonaktifkan karena ini ada data ganda, berhubung mohon maaf kami juga susah untuk menghubungi setiap pengelolanya. Jadi kebetulan panjenengan konfirmasi terkait adanya double data ganda, panjenengan bisa WA-kan ke kami, bisa ke saya atau ke Bunia terkait data ganda. Jadi yang masih dipakai yang mana, yang sudah di mana. Jadi misalnya panjenengan mau input dengan eh, nomor yang belakangnya 21 atau yang 08. Jadi monggo nanti konfirmasi saja agar salah satunya kami nonaktifkan. Begitu, Bu. Matur suwun. Kemudian Kak Adin bila sudah berhasil registrasi, tapi hanya tinggal nunggu verifikasi, bagaimana Kak Adin? Jadi begini, Bu, untuk dari SD Pucaan 4 nggih sudah berhasil registrasi akun baru tapi hanya tinggal menunggu untuk verifikasi Bapak Ibu. Jadi begini dari kemarin pagi itu kami sudah banyak konfirmasi terkait sudah berhasil registrasi namun belum bisa untuk mengisi. Jadi setelah itu kan kami yang harus memverifikasi apakah ini benar untuk Kabupaten Sukoharjo atau bukan. Jadi termasuk kita tahu dari SK-nya panjenengan, oh ternyata benar. Baru kami verifikasi, kami terima, baru panjenengan bisa mengisi. Jadi mohon maaf sampai hari ini itu pun untuk kami sistem kami untuk persetujuan hubungan user pun juga masih loadnya masih lama. Mungkin seluruh Indonesia mengalami keadaan yang sama untuk load seperti ini. Jadi mohon untuk bersabar. Biasanya kami juga sudah konfirmasi dengan tim teknis yang di sana. Nanti kalau bisa sebelum sebelum jam kerja mungkin sama malam akan kami verifikasi Bu bisanya. Yang pasti hari ini kami belum bisa masuk ke sistem yang itu untuk persetujuan hubungan user. Mohon ditunggu nggih. Baik, terima kasih banyak Kak Adin atas pencerahannya. Ada lagi kalau SK-nya berisi SK guru kelas, apakah boleh? Baik, untuk pertanyaan kalau SK-nya berisi SK guru kelas, apakah boleh? Nah, Bapak Ibu untuk SK-nya itu sebaiknya ada SK sendiri ya, ada SK penugasan sebagai pengelola perpustakaan. Nanti bisa minta dibuatkan dahulu. Nah, jadi nanti yang diupload adalah SK penugasan sebagai
pengelola perpustakaan. Seperti itu. Ini tadi Njeh, untuk kunjungan online apakah harus membuat perpus model website? Tidak perlu Njeh, Bapak. Maaf Bapak dan Ibu, apakah ada yang memiliki software, mungkin contoh software SK perpustakaan? Nanti kami akan share contoh software SK petugas perpustakaan, Ibu. Mohon ditunggu. Untuk SK akan kami share di grup WhatsApp. Mohon Bapak Ibu yang belum bergabung, di sini yang baru bergabung baru 74. Ini padahal yang join 262 J. Monggo bisa diklik chatnya Pak Triwaloyo niki. Niki. Untuk bergabung. Izin menjawab, ini ada pertanyaan untuk dari Bu Nani, nggih, sudah buat akun tapi salah terhubung ke SD lain, apa harus buat akun lagi? Nggih Bu, untuk panjenengan harus buat akun lagi, menghubungkannya ke sekolahnya panjenengan. Jadi misalnya nanti waktu membuat akun terus misalnya panjenengan dari SD Mojorejo 1 tapi jenengan membuat akunnya untuk SD Sidorejo 1, otomatis akan kami tolak karena surat tugasnya sudah surat tugas panjenengan menyebutkan misalnya di SD Mojorejo 1 begitu. Tambahan, Pak Ana mohon izin. Silakan Ibu Nia. Mohon izin ya untuk rekan-rekan semuanya untuk memudahkan pencarian, kan banyak sekali itu ya yang kesulitan dalam pencarian perpustakaan. Untuk memudahkan kami sarankan untuk menggunakan nama daerahnya saja, tidak perlu menambahi kata SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Jadi misalnya karena ini tadi ada yang di chat chat Zoom ya, di sini saya cek seperti yang lengkeng tadi itu sudah ada. Itu sudah ada nama data perpustakaannya itu sudah tercantum pada database Perpusnas. Jadi untuk memudahkan karena dari Perpusnas sendiri ada ketentuan untuk penulisan nama perpustakaan ataupun nama instansi itu tidak boleh disingkat Bapak Ibu. Jadi kami sebagai admin biasanya juga melakukan pengeditan data jika tertulis misalnya SDN, SMP itu kami edit menjadi sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama seperti itu nggih. Jadi kami sarankan menggunakan nama daerahnya saja, misalnya SDN Lengking 3, nanti pencariannya Lengking gitu saja. Misalnya SDN Kerajaan 4, nah, kami sarankan menggunakan Kerajaan seperti itu. Jangan ada tambahan misalnya spasi di depan atau ada misalnya spasi sih, biasanya ada spasi di depan tuh dihapus dulu, jadi pastikan kotak atau kolom pencariannya itu kosong, baru dituliskan nama daerahnya, seperti itu. Oke, tanpa ada tambahan SDN, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Jadi, atau tidak misalnya nama sekolahnya unik, misalnya Fatahillah, itu sudah pasti tidak mungkin sedikit yang menyamai, jadi bisa menggunakan Fatahillah. Begitu saja Kak Ana, terima kasih.
Terima kasih banyak Kak Nia untuk tambahannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin lewat chat WhatsApp? Lewat chat grup maksud saya. Enggak, satu lagi. Nanti untuk daftar perpustakaannya nanti kita share di grup juga bisa ya Mas ya, Mas Adin ya. Mbak. Karena dalam 2 minggu, dalam 1 bulan ini Pak, Bapak Ibu, itu data perpustakaan itu banyak yang sudah kami nonaktifkan, ada beberapa yang sudah kami nonaktifkan, dan saat ini karena website Perpusnas sedang down, kami juga belum bisa mendownload list atau daftar perpustakaan terbaru. Nah, kami memiliki itu yang lama, Bapak Ibu, jadi yang belum ada perubahan. Nah, nanti setelah ini websitenya atau servernya itu bisa, kami akan mendownload daftar atau list perpustakaan dan akan kami share pada grup yang sudah disebarkan tadi, sehingga Bapak Ibu sakit melihat nama perpustakaannya. Kan dalam pencarian kalau menggunakan Excel lebih mudah ya daripada mencari melalui website seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kami mengingatkan untuk mengisi presensi atau daftar hadir dan juga bergabung di grup WhatsApp yang sudah di-share Pak Adin di kolom chat. Karena di sana nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut bila ada kendala dalam pengisian IPLM tahun 2024. Ya, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya secara langsung. Kemudian untuk Bapak Ibu narasumber pemateri, apakah ada pesan yang akan disampaikan? Apakah ada tambahan? Silakan Bapak. Tambahan Mbak, nggih. Nanti apabila Bapak Ibu terkendala terkait nama perpustakaan, terus data panjenengan ada ganda, terus mungkin ada apa namanya beberapa kendala yang mungkin yang lain, teknis yang lain, monggo panjenengan Bapak Ibu saged WA ke saya atau ke Bunia. Di grup juga ada admin kami yang akan memfasilitasi panjenengan yang apabila terkendala dalam baik registrasi akun maupun kendala terkait pengisian komponen IPLM. Jadi kami juga memfasilitasi panjenengan di grup atau WA pribadi, monggo. Begitu saja Bu Ana, matur suwun. Baik Bapak Ibu, sepertinya BIMTEK kali ini untuk sesi pertama sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu pustakawan dalam acara ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan. Oh iya, untuk sebelum sesi BIMTEK ini berakhir, bolehlah kita untuk foto bersama, J. Yang screenshot siap? Oke. Mohon dipandu, J. Siapkan senyum terbaik kita. Oh iya, salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Mohon on cam.
Bilang aja, Kak. Layar 1, salam literasi. Layar 2. Layar 3. Layar 4. Layar 5. Layar 6. Layar 7. Layar 8 ada, Kak? Udah? Sudah semua? Aman, Kak? Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah bergabung. Kami mohon maaf sekali lagi. Bila ada salah kata atau perbuatan, nanti untuk selanjutnya bisa berkomunikasi lewat grup WhatsApp. Mohon Bapak Ibu untuk bergabung. Untuk saat ini yang bergabung sudah 128 dari 249. Mohon nanti bila ada temannya yang belum bergabung untuk diberitahu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk keluar Zoom. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk mengisi daftar hadir bagi yang belum dan bergabung di grup WhatsApp.